Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi, adapun paling dekatnya manusia, min darajatin nubuwati, dari derajatnya kenabian, ahlul ilmi adalah ahli ilmu, wal jihad dan ahli berjihad. Amma ahlul ilmi, sedangkan adapun ahli ilmu, fadallu, mereka menunjukkan an-nasa pada manusia, alama atas sesuatu, ja'at yang membawa, bihi dengan ma, ar-rusulu siapa beberapa utusannya Allah. Wa amma ahlul jihadi, sedangkan adapun ahli berjihad, fajahadu, mereka berjihad, bi asyafihim dengan pedang-pedang mereka, alama atas sesuatu, jaat yang membawa, bihi dengan ma, ar-rusulu siapa beberapa utusannya Allah. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dekatnya manusia dengan derajatnya kenabian itu ada dua orang, dua kelompok manusia. Yang pertama adalah ahlul ilmi atau al-ulama, kemudian yang kedua adalah ahlul jihad atau al-mujahiduna fi sabilillah. Alasan kenapa al-ulama dengan al-mujahiduna fi sabilillah termasuk kelompok manusia yang dekat dengan derajatnya kenabian. Kalau yang ulama, katanya Rasulullah, fadallu, mereka memberikan petunjuk an-nasa pada manusia. Petunjuk apa? Atas hal-hal yang dibawa oleh utusannya Allah. Jadi yang ngasih petunjuk, yang ngasih tahu, mulai dari dalil, tata cara, syarat, rukun, itu ulama, terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Pak, yang dibawa oleh Rasulullah itu sehingga menjadi sebuah dalil. Maksud dari dalil ini bagaimana? Kalau tidak ulama, tidak tahu, tidak paham. Seperti itu. Yang bisa memahamkan maksudnya itu siapa? Ya para ulama. Nah, karena ulama yang punya peran sedemikian, maka mereka termasuk kelompok manusia yang dekat dengan derajatnya kenabian. Kemudian yang kedua adalah al-mujahidun, orang yang berjihad pada jalan Allah. Mereka itu adalah berjihad dengan pedang-pedang mereka. Dia melawan orang-orang yang menyerang, memusuhi, anti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, anti atau menolak dengan apa yang dibawa oleh para utusannya Allah. Mereka menjadi pembela utusannya Allah atas misi atau risalah yang dibawa oleh para utusan. Lah, pedang-pedang mereka itu yang digunakan untuk berjihad, pedang-pedang mereka yang digunakan untuk melawan atas ancaman dan tekanan yang menyerang, yang mengancam pada risalah para utusannya Allah. Itulah yang menjadi sarananya para mujahidun, sehingga mujahidun ini dekat dengan para anbiya atau mendekati pada darajatan nubuwah. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin, kematian satu kabilah itu lebih mudah daripada kematiannya orang alim. Ada kabilah, ada suku A, semuanya terbunuh. Katakanlah suku itu jumlahnya ada 200.000 orang, meninggal semuanya. Kemudian ada satu orang alim meninggal. Ini lebih berat mana? Lebih ringan mana? Lebih berat kalau yang mati itu yang alim. Berarti yang lebih ringan bebannya, duka kita lebih kecil
itu adalah kematiannya satu kabilah, satu kaum, satu suku. Mereka mati, itu lebih ringan. Beban kita, duka kita, kesedihan kita lebih ringan daripada satu alim yang meninggal. Apa hikmahnya? Kalau satu alim yang meninggal, siapa yang mengajarkan manusia yang masih bodoh? Satu kabilah mereka bodoh semua. Mereka tidak punya peran untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih baik. Tapi kalau yang alim, bagaimana? Yang alim itu punya banyak ilmu yang dititipkan oleh Allah. Hilang yang alim, selesai ilmunya. Ilmunya juga diangkat seiring dengan diangkatnya ruh atau nyawanya sang alim. Makanya katanya Rasulullah, meninggalnya satu kabilah, meninggalnya satu kaum, satu kelompok manusia lebih ringan daripada meninggalnya orang alim. Waqala, bersabda alaihi salatu wassalam, siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, an-nasu, adapun manusia, ma'adinu adalah tambang, kama'adinidz dzahabi, sebagaimana tambangnya emas, wal fiddati, dan perak, fa khiyaruhum, sebaik-baiknya manusia, fil jahiliyati, di masa jahiliyah, khiyaruhum fil islami, adalah sebaik-baiknya manusia di masa Islam, idza faqihu, jika mereka paham tentang agama. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini adalah tambang. Tambang itu berarti sesuatu yang tersimpan, harus digali, harus ditambang baru bisa dimunculkan. Sebagaimana tambang emas dan tambangnya perak. Kemudian sebaik-baiknya manusia di masa jahiliyah adalah sebaik-baiknya mereka di masa Islam. Siapa yang paling baik di masa jahiliyah? Mereka adalah orang-orang terpilih di masa Islam itu muncul. Kapan itu? Jika dia paham agama. Kalau jika tidak paham agama, dia bukan menjadi orang yang terbaik. Ini ada tokoh di masa jahiliyah, ini orang terhormat di masa jahiliyah. Orang ini akan menjadi orang pilihan di masa Islam itu sudah ada, sudah lahir ketika mereka paham agama. Kalau tidak paham agama, ya bisa jadi dia adalah orang yang termarginalkan, tidak paham agama. Berarti secara tidak langsung orangnya masuk Islam apa enggak? Masuk Islam seperti itu. Contoh kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang terpandang di masa jahiliyah. Kemudian beliau di masa Islam termasuk orang pilihan, juga orang terpandang karena beliau paham dengan agama. Apa yang menyebabkan beliau paham dengan agama? Beliau termasuk salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada peran. Kamu bersahabat, berteman itu dengan orang alim, insya Allah sedikit banyak ilmunya itu akan mengalir kepada kamu, baik langsung maupun tidak langsung. Samalah kalau misalnya Fadil ini dekat dengan orang yang suka jual ikan tongkol. Tiap hari Fadil ini gak ikut jual tongkol dia, tapi menemani dia, bersahabat. Waktu memasak tongkolnya, ngambil tongkolnya, memasarkan tongkolnya, Fadil mengiringi teman ini. Sedikit banyak Fadil bau tongkol atau amis. Tapi coba Fadil ini kumpul dengan orang alim, berangkat kumpul dengan orang alim, tidur kumpul dengan orang alim, duduk ngobrol kumpul dengan orang alim. Sedikit banyak kamu juga akan banyak ilmunya seperti itu. Karena di antara syarat untuk mendapatkan ilmu, katanya Imam Syafi'i itu alalan tanalal, bukan talalun. Lan tanalal ilma. Ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara.
illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Yang di antara 6 itu adalah wasuhbati ustadin, menemani ustadznya, menemani orang alim, menemani gurunya. Ada satu riwayat menggunakan wa irsyadi ustadi, dan petunjuk gurunya. Kira-kira saya mau tanya mursyid, petunjuk guru dengan menemani guru itu lebih banyak mana ilmunya sih? Lebih banyak menemani. Kalau nggak petunjuk guru, guru ngasih petunjuk itu ada jam tayangnya. Cuma kalau kamu menemani, nggak terbatas dengan jam tayang. Pagi bukan jadwal taklim, kamu kumpul dengan orang alim, pasti kamu ketularan ilmunya. Kalau nunggu irsyadi ustadi, besok kamu ngaji ini, ya kurang banyak. Karena kalau subbah pasti irsyad, tapi kalau irsyad belum tentu subbah. Seperti itu. Paham ya? Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzanu, ditimbang, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, midatul ulama'i, apa tintanya orang-orang alim, bidami syuhada'i, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Lebih utama siapa? Ulama dengan syuhada. Ditimbang darah yang kamu keluarkan untuk ke medan perang, berjihad fisabilillah, itu ada berapa berat darahmu? Ada 1 liter. Kemudian tinta yang kamu gunakan, kamu rangkai untuk mengajarkan umat manusia, itu berapa? Ditimbang. Akhirnya nanti kamu akan ketemu siapa yang lebih utama. Ini adalah kelompok orang-orang hebat. Tapi siapa yang lebih hebat? Gitu. Kalau ternyata mursyid, ya mursyid ini kalau nulis dengan pulpen kecil, kalau yang ditulis sama mursyid pakai spidol, kemudian kamu berperang dengan orang kafir, kena gini nyantol langsung mati, kamu sedikit darah yang keluar. Itu paling nulis sekali katanya mursyid, itu sudah sebanyak darah yang kamu keluarkan. Nah ternyata 10 tahun mursyid nulis kayak gitu, berarti lebih utama mursyid. Itu kalau dia kemudian cuma tergores segini. Katanya Fadil, saya luka parah sampai hampir 5 liter. Nah ini baru mursyid kayaknya perlu bertanya-tanya, ini 5 liter sih, 5 liter darah. Emang ada darahmu 5 liter yang keluar ketika itu? Itu kan pertanyaannya. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu ala ummati 40 haditsan, barang siapa yang menghafal, menjaga, ala ummati, untuk umatku, 40 haditsan, pada 40 hadis, minas sunnati, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'addiyaha, hingga menyampaikan siapa man, pada 40 hadisan, ilaihim, kepada ummati, kuntu, maka ada siapa saya, lahu, untuk man, syafi'an, adalah sosok yang memberikan syafaat, wa syahidan, dan orang yang bersaksi, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia menjaga, menghafal 40 hadis untuk umatku, barang siapa yang ia menjaga, menghafal 40 hadis dari sunnahnya Rasulullah SAW untuk umatku, dia menghafal tujuannya mau diajarkan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kemudian ia menyampaikannya kepada umatnya Nabi, maka katanya Rasulullah, saya yang akan memberikan syafaat kepadanya, dan saya yang akan bersaksi untuknya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Cukup 40 hadis. Fadil pinter, akhirnya cari hadis yang pendek-pendek, yang matanya pendek. Gak percaya saya dengan Fadil, kamu hafal berapa hadisnya Nabi? Loh, ini katanya Rasulullah, kalau kamu hafal 40, Rasulullah menjamin kamu mendapatkan syafaat beliau.
dan beliau yang akan bersaksi untukmu. Ayo, hafal. Ya. Loh, mursyid hafal berapa? Ada 4 mursyid? Ya, Paling cuma 2, itu pun potongan saja. Penggalan hadis. Kan repot ini. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hamala, barang siapa yang membawa, memikul, menghafal, min ummati, dari umatku, arba'ina, pada 40 hadisan. Apanya hadisnya? Laqallaha azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Laqa, maka menemui siapa man Allah, pada Allah azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla maha agung, maha luhur, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, faqihan, dalam keadaan dia paham ilmu agama, aliman, dan dia alim ilmu agama. Barang siapa yang ia menghafal, menjaga 40 hadis, dikatanya Rasulullah, orang ini besok kalau dia menemui Allah di hari kiamat, ia itu datang dalam keadaan menjadi faqih dan alim juga. Ini janjinya Rasulullah ini. Kamu hafalkan 40 hadis, besok kamu kelak menghadap Allah itu kondisimu sudah tidak seperti sekarang. Kamu dalam keadaan menjadi seorang faqih, kiai besar, tuan guru besar, dan menjadi sosok yang alim. Hafalkan 40 hadis ini mursyid. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha, barang siapa yang belajar ilmu agama, man tafaqqaha, barang siapa tafaqqaha, yang bertafaqquh, ngaji, belajar, fi dinillahi, dalam agamanya Allah azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla, dan maha agung, kafahullahu ta'ala, kafa, maka mencukupi, hu, kepada man Allah, siapa Allah ta'ala maha luhur, ma, pada sesuatu, ahammahu, yang menyusahkan, apa, mahu, kepada man, warazaqahu, dan memberikan rizki, siapa Allah, hu, kepada man, haitsu la yahtasibu, dari jalan, dari tempat di mana ia tidak menduga. Coba, ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursyid, dengarkan ini mursyid. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mursyid, man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang tafaqquh, bertafaqquh itu ngaji, belajar, ngaji ilmu agamanya Allah. Paham? Ngaji, memahami agamanya Allah, mursyid. Kemudian bagaimana? Kafahullahu ma'ahamma, Allah Ta'ala akan mencukupkan untuknya, ya, pada sesuatu yang menyusahkannya. Mursyid itu susah, pusing, kena uang, tapi ternyata jalan pintasnya mursyid malah ngaji. Padahal katanya Allah, kafahullahu ma'ahamma, Allah Ta'ala yang akan mencukupi atas apa yang membuat kamu susah. Kemudian apa lagi mursyid? Warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada orang tadi dari jalan yang ia tidak pernah mengira sebelumnya. Amin. Seperti itu. Makanya niat ngaji itu beneran mursyid. Makanya sampai saya bilang kan, kau ke Ma'had At-Tamimi, kamu mau ngaji, monggo. Di situ juga ada pekerjaan kalau kamu pengen uang. Tapi kalau kamu niatnya kerja, ini saya tidak suka. Kenapa? Karena itu tidak akan menjadikan gaya kamu. Bahkan mungkin kamu akan malah tambah banyak utangmu. Tapi kalau niat ngaji menjadi pokok utama, kamu ketika diajak ngaji, kamu sadar, oh ini pintu keindahan saya, keberkahan saya harus semangat. Gitu. Pekerjaan ikut, tapi kalau niatnya kerja, nah ini bikin masalah. Kayanya nggak jadi kaya, hutang tambah banyak, suruh ngaji nggak jelas. Nah ini kan bikin masalah. Paham mursyid ya?
Paham. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auha memberikan wahyu Allah, siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla maknanya sama seperti sebelumnya. Ila Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahimu, wahai Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku alimun adalah zat yang maha tahu, uhibbu senang, siapa aku, kulla alimin pada setiap orang yang tahu, pada setiap orang yang memiliki ilmu. Coba katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala itu memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana wahyunya? Wahai Nabi Ibrahim, aku ini adalah alimun, zat yang maha tahu. Kemudian uhibbu kulla alimin, saya ini menyenangi, mencintai setiap orang yang punya ilmu. Terus kamu malas ngaji, dikasih tugas nggak mau, ini kan repot. Suruh ngaji, ngaji fadil. Suruh ngaji, ngaji mursyid. Gitu. Jadi apa? Jangan tanya jadinya. Belajar dulu baru kamu mikir jadinya. Ngajinya belum kok sudah pengen kesimpulan. Ngaji dulu ada dua kemungkinan. Apa itu? Bisa jadi kamu jadi alim, atau kamu tetap makomnya belum alim, tapi kamu pernah mengkaji. Tapi kalau kamu gak ngaji, jelas alim tidak, mendengarkan tidak. Seperti itu. Paham Mursyid? Nah, begitu Mursyid. Kalau kamu tidak termotivasi ngaji setelah ngaji kitab iya, aduh, ini santri cap apa ya? Kan begitu Mursyid. Paham ya? Paham. Wa